Hai guys, jumpa lagi dengan my channel. Saat ini saya akan mereview bagaimana suatu board non MCU kita fungsikan menjadi suatu timer dengan menekan suatu push button. Maka timer akan on selama beberapa saat sesuai dengan settingan di sketch yang akan kita develop. Project kali ini juga dilengkapi dengan LCD I2C dan juga dikonekkan dengan relay. Ini adalah project yang ke-7 dari beberapa project yang akan kami luncurkan dan beberapa sudah kami luncurkan. Seperti biasa, untuk mendevelop suatu project ada 7 step untuk mempersiapkannya agar project kita dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Step yang pertama yaitu kita harus memahami apa yang akan kita buat, what you are going to do. Bagaimana blok diagramnya, deskripsinya, datasheetnya harus kita lengkapi. Kemudian poin nomor 2, kita harus install Arduino IDE. Bagi yang belum menginstal, itu adalah linknya. Kemudian karena kita mengkonekkan board tadi itu ke laptop kita, maka harus dikenal oleh laptop boardnya tadi. Makanya kita konekkan. Apabila dia belum dikenal oleh laptop kita, akan kita install drivernya. Driver untuk yang saya pergunakan juga nanti akan saya tambahkan linknya di deskripsi daripada video ini. Kebetulan port yang saya dapat adalah di COM4. Kemudian kalau kita pemula untuk mendevelop suatu project menggunakan non MCU itu tidak dikenal pertama-tama oleh Arduino IDE karena bawaannya belum terinstall, maka harus kita install terlebih dahulu dengan link seperti poin nomor 4. Dan caranya install, select, verifikasi. Dan bagi rekan-rekan yang bingung bisa melihat video-video sebelumnya, saya jelaskan di sana stepping-steppingnya supaya paham. Tapi kalau di sini sekilas saja atau pre-memory penjelasan yang detailnya. Kemudian poin nomor 5, karena kita menggunakan I2C LCD kita, maka I2C tadi itu library-nya itu harus kita kenalkan juga dengan project IDE kita. Bagi yang belum pernah menggunakan, tapi kalau bagi sudah pernah, pasti dia sudah dikenal. Library-nya juga nanti akan saya lampirkan di keterangan video. Install, select, kemudian kita verifikasi. Kemudian kita laksanakan coding, verifikasi, upload, baru kelihatan nanti sini bagaimana. Oke, next. Ini adalah datasheet yang kita gunakan untuk non MCU agar kita dapat mengetahui kita mau pakai pin berapa. Di sketchnya nanti pakai kode berapa, kode 16K, 5, 4 dan lain sebagainya. Itu dari data pin yang akan kita gunakan. Pakai 3,3 volt atau 5 volt, ini dari sini connect kemana nanti kalau kita menggunakan kita konekkan ke perangkat-perangkat lainnya. Karena kita juga menggunakan modul relay, maka modul relay ini seperti di page awal saya jelaskan, ini sangat menentukan. Modul relay yang kita gunakan ini aktif low atau aktif high, maka dia akan menentukan sketch ataupun script yang akan kita gunakan. Wiringnya pun nanti misalnya LED-nya harus bagaimana kita konekkan, itu menyesuaikan dengan modul relay yang kita pergunakan ini. Jadi rekan-rekan harus pahami dulu relay yang digunakan itu aktif low atau aktif high. Kebetulan relay yang saya gunakan sini adalah modul relay aktif low. Kemudian kalau outputnya ini mau kita konekkan ke tegangan AC 220 volt, itu harus kita lihat dulu switch relaynya ini. Nah, seperti yang saya tulis sekarang ada XYZ, ini defaultnya Y itu connect ke X, jadi dia YX itu normally close.
pada saat relay itu on atau dapat jatuhan tadi low karena diaktif low, maka Y ini akan berpindah ke Z, maka Y ke Z ini akan nyambung. Jadi kalau ada nanti seperti yang di atas ini mau kita konekkan, nah ini tinggal gampang sekali kita konekkan tadi itu jatuhan ke 220 nya bagaimana seperti terlihat pada gambar layar. Nah ini deskripsi ataupun datasheet daripada I2C LCD yang kita gunakan, sehingga gampang kita tinggal memikirkan 2 pin aja, karena ground sama PCC default lah seperti biasa, tinggal SDA sama SCL akan kita konekkan di node MCU itu di pin berapa, D1, D2 kah, apa D3, D4, terserah sesuai datasheet yang diperbolehkan. Oke, kembali ke wiringnya. Ini yang tadi kita menggunakan di sini untuk relay D7 karena diaktif low, artinya kita kirimkan sinyal negatif atau low ke sini, relaynya akan hidup. Maka untuk LED-nya di sini berarti positifnya itu sudah default, udah connect dia langsung ke V-in yang 5 volt. Jadi pada saat pintu dapat low dia nanti melalui R2 ini, maka LED-nya akan hidup. Kita kasih R sini karena 5 volt itu terlalu besar bagi LED ini. LED kita misalnya dari 1,5 sampai 2 volt, makanya kita kasih tahanan sini agar LED kita tidak putus. Kemudian untuk koneksi LCD ini yang tadi saya bilang yang tinggal 2 lagi itu kita konekkan ke D1, D2, SCL sama SDA-nya di sini. Oke, kemudian untuk tombol push button kita konekkan itu dia itu sama dengan ini. Tombol reset ini sebenarnya ini sudah dikonekkan ke pin 3 di sini. Jadi pin 3 ini apabila dia dapat sinyal negatif pada saat tombol push button ditekan, maka ini akan reset, artinya mulai dari awal. Jadi untuk memulai nanti program kita misalnya sudah kita compile, kita upload, kita memulai lagi dia dari awal, tinggal tekan push buttonnya, dia akan langsung bekerja. Oke, next. Nah, ini adalah sketsnya ataupun skripnya. Bagaimana tadi program kita berjalan, dapat saya gambarkan secara singkat di sini bahwa seperti tadi itu, pertama ini sudah pre-memory lah pembahasan di project sebelumnya itu, bagaimana kita bisa mengincludekan library tadi di sini ya. Kemudian nanti address daripada LCD kita itu bagaimana, itu ada di project sebelumnya. Oke, jadi kita masuk misalnya tadi kita LCD relay kita connect menggunakan D7. D7 itu harus sama dengan GPU 13, makanya kita sebut sini untuk scriptnya atau sketchnya 13. Kemudian kita juga menggunakan untuk LCD tadi SDA sama SCL nya, ini kita konekkan ke D2 sama D1. D2 itu SDA, D1 untuk SCL. Kemudian kita untuk menentukan berapa lama nanti pada saat push button ditekan relay itu akan on, ini tergantung daripada scriptnya nih. Nah, ini saya taruh satuannya di sini adalah second. Jadi kalau saya kasih sini bekerja sama dengan 10 selama sampai dengan 10 detik, maka relay akan mendapat jatuhan low di sini. Kita berikan dia jatuhan low, maka dia hidup selama 10 detik. Apabila sudah melebihi ini, nanti dia dapat high, relaynya off. Nah, jadi sesederhana itu, jadi sketnya hanya ini. Tapi nanti fungsinya ya bisa rekan-rekan memfungsikan lah, timer ini mau difungsikan untuk apa. Itu nanti di proyek-proyek sebelumnya untuk implementasi langsung sehari-hari di lapangan bagaimana, nanti akan kita temukan di proyek-proyek berikutnya. Oke, baiklah, sebelum kita show non-MCU boardnya, kita show dulu di Arduino IDE sketsnya. Bagaimana sketsnya itu kita tadi ada verifikasi, ada kita upload, baru kita lihat nanti di fisiknya. Oke, kita masuk sekarang ke sketsnya. Nah, ini adalah sketsnya seperti yang saya bilang tadi, cuman segini, ya kan? Jadi setelah dia dikonekkan, sekarang kita coba verifikasi tombol yang ini, yang paling kiri pojok atas, kita verifikasi, kita lihat di sini hasilnya. Kalau skets kita itu atau script kita itu
benar, tidak ada masalah, maka dia nanti di sini akan sukses compilingnya. Tapi kalau ada misalnya salah, seperti library-nya belum kita ikut sertakan, atau skrip-skripnya ada yang salah, kekurangan karakter atau kelebihan, dia nanti akan menginformasikan bahwa skrip kita itu salah. Oke, ini karena masih awal, dia sedang melakukan compile. Hasil kompilasi itu nanti akan kelihatan. Kalau dia udah sukses, barulah nanti setelah itu kita upload sketsnya ini dari laptop, yaitu yang ada di dalam program Arduino IDE, baru kita kirimkan dia ke board Node MCU. Setelah masuk dia ke board MCU, baru nanti Node MCU-nya itu bisa bekerja. Nah, ini bisa kita lihat, dan compiling. Ini artinya compiling kita sudah sukses. Nah, sekarang karena ini sudah benar sketsnya atau skripnya, sekarang kita upload ke board. Nah, ini tekan upload ke board, maka nanti akan kelihatan prosesnya di sini, ya. Kemudian berapa persen udah terupload. Setelah 100% nanti program kita akan jalan, langsung kita lihat nanti fisiknya. Nah, ini 7%, 15%, dan seterusnya. Nanti menuju 100% dia akan hidup. Oke, baik, kita coba lihat langsung aja ke boardnya, ke fisik di lapangannya. Nah, ini ya, kalau sudah 100% nanti dia akan hidup, atau nanti kita di situ kita reset lagi, dia 10 detik akan off. Nah, ini udah on dia untuk pertama-tama, memang langsung on. Nah, ini bisa kita lihat. Oke, 7, 8, 9, 10 hidup, 11 mati. Nggak ada, mati dia kan. Oke, coba sekarang kita pencet lagi tombolnya. Oke, hidup. Dia akan menghitung lagi 1 sampai 10. Habis mau ke 11 dia mati, karena kita suruh dia hanya sampai 10 saja. Ini bisa kita lihat. Oke, karena ini kita akan ini biar nampak displaynya besar. Nah, ini, nah udah 10 udah mati dia. Oke, itu displaynya ataupun board tadi itu sudah berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau misalnya board ini mau kita, seperti saya bilang tadi, mau saya tambahkan dia, misalkan kita taruh dia sampai misalnya kita taruh sampai misalnya 15, misalkan kita taruh sini 15. Oke, coba berarti nanti dia hitungan ke 15, dia nanti akan stop dari 15 menuju ke 16. Oke, kita sekarang compile. Ini mengcompile seperti tadi, ini pasti udah lebih cepat karena sudah pernah kita lakukan sebelumnya proses compiling. Oke, dan ini sekarang kita upload. Nanti dia akan sampai hitungan ke 15 menuju ke 16 yang belum tertampil, dia sudah akan mati. Oke, ini lagi proses upload. Oke, ini persennya akan kelihatan 7%, 15 dan lain sebagainya menuju ke 100%. Kita lihat saja langsung. Oke, ini dia. Kita lihat nanti mulai start, nanti di angka sampai 15 saja dia. Nanti kita reset lagi. Oke, dia jalan. Karena dia udah upload semua, kita tengok angkanya ini. Oke, 6, 7, 8, nanti sampai 15. Pada saat dia mau menuju ke 16, dia akan mati. Di 15 saja dia stop. 14, 15, stop. Kelihatan dia stop. Jadi itu adalah hasil daripada project yang kita develop. Oke, jadi telah kita tampilkan tadi. Terima kasih buat rekan-rekan yang telah menonton video ini. Mohon bagi yang merasa ada manfaatnya, silakan subscribe, like, share, dan komen. Dan juga kami informasikan untuk project setelah ini, yaitu project 8, saya akan buatkan juga timer, tapi ini lebih advance lagi karena kita timernya itu membaca jam dari internet, jadi time schedule. Misalnya setiap jam 8 sampai jam 10 pagi dia akan on.
atau dari jam 8 sampai jam 8 lewat 5 dia akan on. Nah, habis itu besok pagi demikian lagi. Nah, itu bisa dia lakukan secara otomatis. Oke, demikian rekan-rekan. Terima kasih. Sampai ketemu. Bye bye.